Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, meskipun kami ada kesibukan, ada hal lain, tapi kami mau belajar mengutamakan dirimu di atas segala sesuatu. Berkatilah Tuhan, sharing berkat malam ini, apapun yang kami bagikan, dan apapun yang kami dapatkan, bisa menjadi dorongan bagi kami untuk lebih mengasihi diri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah juga teman-teman yang belum bisa bergabung, dari ada kegiatan mereka, Tuhan yang jagalah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu malam ini, kami mengucap syukur. Amin. Oke. Mungkin dari Kak Yohanes dulu ya. Oke deh, saya oke. Amin. Oke, saya mau sharing singkat ya. Ya, dari ini sih, dari pembacaan Perjanjian Lama ya. Kan kalau seminggu kemarin kita udah banyak bahas di Perjanjian Baru, ya saya mau sharing dikit di Perjanjian Lama yang kita baca masing-masing ya. Nah, jadi sebenarnya apa? Kalau kita bilangan itu ya, kalau dari apa bahasa aslinya bahasa Ibrani. Saya lupa sih kata Ibrani apa, tapi ke arti dari kitab bilangan itu yang kalau di bahasa aslinya bahasa Ibrani itu artinya adalah di padang gurun. Nah, jadi kitab ini tuh bukan hanya apa menceritakan angka-angka ya, tapi betul-betul persiapan dan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Nah, kalau di pasal-pasal awal kan ya kita mungkin sudah pernah bahas ya bahwa itu Tuhan mengatur. Pertama Tuhan menyuruh Musa itu untuk menghitung apa masyarakat bangsa Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Nah, kemudian Allah juga mengatur perkemahan ya, di mana kemah pertemuan atau kemah suci yang melambangkan kesaksian Tuhan itu letaknya adalah di tengah-tengah dari kemah-kemah suku-suku Israel. Ini kan juga menggambarkan kehidupan hari ini ya, di mana kesaksian Tuhan itu harus menjadi pusat dari kehidupan kita. Nah, setelah pengaturan itu akhirnya di pasal 9 ini ya mulai dari pasal 9 ini ya itu mulai ada perjalanan dari ya bangsa Israel di padang gurun. Nah, tapi ya kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanannya Allah tuh betul-betul menyertai dan memimpin bangsa Israel. Nah, seperti kita lihat di pasal 9 ini ya, sebentar, di ayat, mulai dari ayat 16 ya, dari ayat 15 sih sebenarnya. Jadi ada penyertaan Tuhan dalam bentuk awan ya saat siang dan juga api saat malam. Nah, di ayat 17, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Jadi, perjalanan orang Israel ini, bagaimana mereka berangkat ataupun berkemah menetap di satu tempat, itu betul-betul berdasarkan perintah Tuhan yang mereka bisa lihat melalui awan saat pagi, siang, dan api saat malam. Jadi ya mereka tidak bergerak secara kemauan sendiri untuk bisa berangkat atau menetap. Mereka betul-betul melihat pimpinan Tuhan bagaimana gitu.
Dan ya ini ya secara pribadi juga mengingatkan saya ya, menegur saya juga gitu bahwa apakah saya itu betul-betul ya dalam menjalani setiap hari itu bisa melihat dan memahami pimpinan Tuhan apa enggak gitu. Karena sebenarnya apa ya, kehadiran dari awan dan ya api ini ya, itu tuh bukan hanya menggambarkan pimpinan Tuhan yang memerintah ini, memerintah itu, tapi betul juga adalah sebenarnya lebih dalam lagi ini menggambarkan hadirat Tuhan gitu, di atas orang Israel pada saat itu. Dan ya hari ini pun kita sangat-sangat perlu hadirat Tuhan yang menyertai dan memimpin kita ini gitu. Jadi ya dalam menjalani hari-hari, menjalani hidup bukan ya sesuai dengan kemauan atau apa rencana saya sendiri gitu. Harus betul-betul ya melihat dan mengetahui pimpinan Tuhan itu bagaimana. Dan ya untuk betul-betul bisa mengetahui pimpinan Tuhan seperti ini, ya kita perlu betul-betul memiliki hadirat Tuhan gitu. Dan ya apa sebenarnya buat kita yang sudah percaya kepada Tuhan ya, sudah dilahirkan kembali. Nah, ya sebenarnya kan roh Tuhan ya, roh itu sudah berada di dalam roh kita, berbaur dan menjadi satu dengan roh kita. Dan ya sebenarnya yang memimpin kita itu adalah ya ada dua sebenarnya, roh itu yang di dalam roh kita dan juga ya firman Tuhan yang di luar. Dan apa sih apa ya kondisi atau mungkin ciri-ciri ya dari kita tuh kekurangan hadirat Tuhan, kekurangan pimpinan Tuhan itu adalah ya ini seperti kita tuh merasa kekeringan sebenarnya. Nah kalau kita merasa apa di dalam kita tuh kering, di dalam kita tuh ya gersang gitu ya. Sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita kekurangan hadirat Tuhan, sehingga hasilnya membuat kita ya akhirnya kekurangan pimpinan Tuhan, membuat kita tidak ada arah untuk melangkah kemana dan ya tidak ada pimpinan Tuhan gitu. Nah karena Tuhan kan juga bilang ya di Injil Yohanes gitu, barang apa yang percaya kepadanya di dalam dia itu ada seperti aliran air yang tidak berhenti. Nah, kalau kita betul-betul menikmati dan memiliki hadirat Tuhan ya, dan ya pasti roh itu di dalam kita tuh akan seperti ya aliran air itu yang membuat kita betul-betul ya tidak kekeringan itu. Nah, ya betul-betul ini menegur dan mengingatkan saya juga gitu bahwa penting sekali memiliki hadirat Tuhan di dalam hari-hari saya gitu, dan inilah yang harusnya memimpin hidup saya, mengendalikan hidup saya gitu. Dan amin ya, setelah itu pun maksudnya setelah menerima pimpinan Tuhan pun ya harus dengan setia dan sukacita juga mengikuti pimpinan Tuhan ini ya. Karena kalau kita lihat di pasal-pasal ke depan ya, oke lah di awal bahasa saya ini kan ya ngikut pimpinan Tuhan kan lewat bimbingan awan, bimbingan api. Tapi beberapa tes putus ya. Iya Kak, lagi DC kali Kak. Oh iya, sinyalnya ya. Oke, nanti kalau dia kembali dilanjutkan. Jadi sebenarnya ada yang disampaikan Kak. Oh ini putus, sudah nyambung lagi nih. Putus tadi? Iya, coba lanjutkan. Sampai mana nih? Mengenai Roh Kudus yang kamu bahas. Oh, aduh. Oke deh. Oke aja. Ya jadi porsi ini ya bilangan 9 ini khususnya saat saya mulai dalam perjalanan mereka di padang gurun, mengingatkan dan menegur saya juga gitu bahwa ya penting sekali untuk memiliki hadirat Tuhan yang menyertai memimpin kehidupan saya gitu dalam sehari-hari juga ya. Tapi ya setelah mengikuti pimpinan Tuhan pun harus juga dengan setia, dengan sukacita
kita juga dalam mengikuti. Nah, karena ya kalau kita lihat di beberapa pasal selanjutnya di kitab Bilangan ini, memang bahasa Israel kan awalnya ya dengan taat mengikuti pimpinan awan api itu. Tapi juga kita bisa melihat mereka akhirnya ada yang bersungut-sungut, berkeluh kesah, bahkan menentang kepemimpinan dari Musa juga ya sebagai wakil ya kuasa atau otoritas yang Allah percaya. Dan ya ini juga ya kiranya membimbing kita juga lah, mengingatkan kita juga bahwa harus setiap hari kita jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan yang memimpin dan menyertai kita. Amin. Amin. Sangat baik ya apa yang dibagikan oleh Kak Yohanes. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang mau sharingkan apa yang dialami selama seminggu ini ya? Kita membagikan berkat kepada teman-teman lainnya, itu suatu hal yang mulia ya. Amin. Ada? Saya mau bertanya gitu, misalnya bingung juga boleh. Oke. Pertama, kita bersukacita dulu bersama ya. Hari ini rekan kita datang ya, Veronica Sega. Kemarin baru menerima kelahiran kembali. Kita sama-sama memberi selamat ya, puji Tuhan. Semoga saudari Veronica juga semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi firman-Nya. Oke. Sekarang kita saya bagikan sedikit apa yang saya alami dan nikmati minggu ini ya. Jadi tadi di awal sudah saya beri sedikit sharing saya. Cuman dalam malam ini saya akan coba kembali beri dengan jelasnya ya. Jadi yang saya nikmati dan alami itu adalah di dalam ayat Lukas ya, pembacaan Lukas. Saya coba share screen ya. Ini saya hanya sebentar saja, nanti teman-teman boleh lanjutkan. Jadi di sini berbicara mengenai pengujian terhadap Yesus ya. Lukas pasal 4 ini. Jadi di sini kita melihat bahwa ada satu perkara, yaitu Yesus dicobai ya, sebagai dalam kondisi manusia Yesus dicobai ya. Namun apa yang Yesus lakukan yaitu benar-benar seperti yang telah kita bahas selama ini ya kan. Di sini saya akan tunjukkan di ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja ya. Kenapa dia berkata ada tertulis? Karena ayat yang ketiga di sini iblis juga sebenarnya mengutip dari kitab Mazmur ya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Lalu di ayat yang ke-6 katakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepada aku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis berkata demikian kepada Yesus. Namun apa? Di ayat yang ke-8, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi di dalam ayat ini, bagaimana kita menanggapinya adalah benar-benar kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan kalau kita tidak membacanya. Oke, kemudian di fakta yang terakhir adalah Yesus berkata lagi, ya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah hari ini kalau misalnya iblis datang kepada kita, iblis mencobai kita dengan tipu muslihat, berkata bahwa, ayo sembahlah aku, nanti aku berikan semuanya. Ya, ayo kamu tidak usahlah baca kitab, nanti aku akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Nah, kita pilih mana? Apakah kita bisa berkata seperti Yesus, ada tertulis, ada firman, ya, ini perlu menjadi perenungan bagi masing-masing dari kita. Kemudian di sini bagaimana kita ternyata melihat bahwa Yesus dia mengumumkan Yobel, kasih karunia
Atau seperti yang beberapa minggu lalu Kak Yohanes sudah bahas ya, mengenai Yobel itu tahun pembebasan. Nah, di sini saya betul-betul terjamah di ayat yang ke-19 ya, teman-teman. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi hari ini tahun rahmat Tuhan sudah datang belum? Pertanyaannya. Ada yang mau coba jawab? Tahun rahmat Tuhan sudah datang? Sudah atau belum, teman-teman? Oke. Sudah ya, Bang? Ya. Sudah, ya sudah. Terima kasih atas jawabannya. Sudah, yaitu ketika apa? Ketika Yesus mati dan menebus kita. Disitulah tahun rahmatnya datang. Karena rahmat itu kan dia memberikan kepada kita segala sesuatu yang harusnya tidak bisa kita dapatkan. Jadi puji Tuhan, melalui dirinya, dia turun ke dunia, menjadi manusia, sama seperti kita pada saat itu, namun dia tidak menjadi orang yang biasa, karena di dalam dirinya ada keilahian, maka dia sanggup untuk memberikan atau memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kita lihat ya di sini, tawanan itu berbicara tentang apa sih? Tawanan ini perang ya, jadi dibelenggu oleh iblis. Kita lihat hari ini berapa banyak orang yang terbelenggu oleh iblis. Entah itu terbelenggu kesibukan, entah itu terbelenggu oleh karena jadwal yang padat, ya, sehingga sesak. Sesak artinya tidak bisa menikmati atau menghirup udara rohani. Ini hal yang berbahaya. Jadi pada malam ini saya menekankan hal ini, yaitu kita masing-masing ya, di sini ada 19 orang, harus belajar untuk bisa datang dan menikmati kasih karunia Tuhan. Amin ya. Jadi saya sampai di sini, nanti kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Masih ada teman-teman lainnya ya. Amin. Siapa saja boleh. Mungkin ada Raul mau. Teman-teman, saya ingin membagikan kenikmatan saya di dalam Lukas 22 ayat 28 sampai 30 ya. Dikatakan, katanya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi dalam ayat Lukas 22 ini saya terjamah gitu ya kan, di sini memiliki latar belakang gitu ya, bahwa di sini tuh Tuhan gitu ya, Yesus sebelum dia itu ditangkap oleh Pontius Pilatus ya, belum diserahkan kepada Pontius Pilatus. Nah di sini tuh latar belakangnya itu adalah saat perjamuan kudus gitu, perjamuan kudus ya, perjamuan kasih gitu ya kan, dimana ya para muridnya itu berkumpul gitu ya kan, para muridnya itu berkumpul dan mereka tuh melakukan persekutuan juga ya kan. Di sana itu sebelum Tuhan gitu, sebelum Yesus diserahkan ya. Jadi di sini adalah dikatakan, kamu ilah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Di sini mengandung makna bahwa Tuhan itu ingin mengatakan, ingin bermaksud kepada murid-muridnya bahwa ya mereka itulah yang dari sekian banyak murid gitu ya kan, ke-11 murid inilah ya yang setia kepada Tuhan gitu ya kan, yang setia melakukan ya mungkin mujizat-mujizat, melakukan ibadah ataupun melakukan keselamatan, melakukan pembaptisan. Disinilah kesetiaan murid-muridnya, ya mereka sudah membukakan hati mereka gitu ya kan. Disinilah Tuhan memuji para murid-muridnya gitu ya kan. Nah, tetapi yang kita lihat sekarang ini, diri saya sendiri ya, terkadang berbeda dengan murid-murid pada saat itu ya kan, ke-11 murid itu. Nah, mereka bahkan Tuhan sudah bilang kepada mereka, bahkan Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka, mereka akan duduk gitu ya kan. Bahkan ketika tiba kerajaan 1000 tahun ya,
mereka akan duduk, mereka bukan berdiri, tetapi Tuhan menjanjikan mereka untuk duduk gitu ya kan, bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah. Nah, di sini janji Allah itu ya sungguh mulia ya, sungguh penting gitu ya kan. Nah, di sini makanya saya belajar gitu ya kan dari murid-murid betapa mereka setianya mengikuti Tuhan ketika banyak murid yang meninggalkan Tuhan, ya, tetapi ke-11 murid inilah yang setia kepada Tuhan gitu ya kan, sampai Tuhan tuh berjanji kepada mereka gitu ya kan, aku akan memberikan engkau duduk gitu ya kan di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, nanti akan tiba gitu ya kan. Nah, sekarang ini kondisi kita, kondisi saya sendiri ketika di dalam jemaat Laodikia, di mana saya sendiri merasakan ya hati saya itu masih tertutup gitu, padahal Tuhan sudah mengetuk gitu ya kan, dikatakan di Wahyu 3 ayat 20, Tuhan sudah mengetuk gitu ya, Tuhan mau makan dan minum bareng bersama kita gitu ya kan. Nah, tapi sayangnya diri saya gitu ya kan masih seringkali menutup gitu ya kan, pintu hati saya tuh seringkali menolak, Tuhan ya Tuhan kerjain tugas dulu lah, atau Tuhan ngegame dulu lah sebentar ya Tuhan, dengerin lagu dulu lah, kebanyakan ya Tuhan lah, nunggu ya kan. Nah, sampai Tuhan tuh ya masih setia gitu sama kita, Tuhan masih mengetuk di depan pintu hati kita. Untuk itulah pesan di sini saya adalah marilah kita buka bersama-sama gitu ya kan pintu hati kita untuk Tuhan masuk makan bersama dengan kita. Terima kasih teman-teman. Amin. Terima kasih Raul. Sangat memberkati. Ayo, silakan, masih banyak waktu. Mungkin Vero mau sharing atas apa yang telah dialami kemarin, sukacitanya bagaimana begitu. Bercerita sedikit mungkin. Atau Dedi. Baik, kalau tidak ada, saya izin sharing nih teman-teman ya. Tadi Kak Renat sempat menyinggung tentang tahun rahmat Tuhan ya. Kita kan sedang membaca Injil Lukas. Injil Lukas itu adalah ayatnya di Lukas pasal 4 ayat yang ke-19 ya. Saya bacakan aja dengan lengkap ayat 18 dan ayat 19 ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saya menggarisbawahi kata memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya, tadi Kak Renat membandingkan tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun Yobel. Ya, nah ini sebenarnya adalah memang kutipan ya, kutipan dari kitab Yesaya. Ya, Tuhan itu membacakan ya kitab Yesaya, yaitu Yesaya 61 ayat 1 sampai yang ke-2 ya, yaitu tahun Yobel. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu juga ya, apa sih sebenarnya tahun Yobel ya. Dan sebenarnya Injil Lukas itu sangat berkaitan dengan perkara ini ya. Jadi Injil Lukas itu adalah, boleh dikatakan adalah Injil yang memberitakan perkara pengampunan dosa ya, dan membuktikan bahwa Yesus adalah manusia penyelamat ya. Oke. Jadi bentar ya, saya bukakan ayatnya dulu ya. Yesus adalah manusia penyelamat, penekanannya adalah pada Dia adalah seorang manusia. Ya, sementara kalau nanti kita masuk ke Injil Yohanes, penekanannya Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang juga menyelamatkan umatnya ya. Nah, sebagai seorang manusia, ya Tuhan Yesus itu juga menempuh kehidupan yang normal seperti kita. Ya, dia lahir, sebelum lahir bahkan dia juga ada dalam kandungan ibunya ya, Maria, ya selama 9 bulan dia lahir.
di Injil Lukas ini diceritakan juga masa mudanya ya. Hanya di Injil Lukas ini yang mencatat tentang masa muda Tuhan ya, usia 12 tahun ya. Baru setelah itu dia tampil melayani itu pada usia 30 tahun. Ya, 30 tahun kemudian dia melayani selama 3,5 tahun. Nah, ternyata pelayanan Tuhan yang selama 3,5 tahun itu disimpulkan dengan ayat ini sebenarnya. Ya. Di dalam dirinya dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku. Karena dia sebagai seorang manusia, maka dia memerlukan di dalam pelayanannya ini adalah penyertaan daripada Roh Tuhan. Ya kan? Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya kan? Untuk apa? Penglihatan, memberikan penglihatan pada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya. Nah, sebenarnya ini adalah kondisi kita hari ini, teman-teman ya. Sebelum kita percaya Tuhan ya, kita ini juga adalah orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas ya. Siapa yang menindas kita? Ya, iblis yang menindas kita. Nah, penindasan iblis hari ini bisa jadi datang dalam berbagai macam cara. Ya, tadi Kak Renat sudah sharing sedikit ya. Ya, kita kalau tidak menjaga persekutuan kita dengan Tuhan ya. Nah, kuliah banyak tugas ya kan. Nanti tugas kelompok, tugas individu ya. Kita bisa jadi itu menjadi dalam tanda kutip ya, sesuatu yang menindas kita. Bukan berarti kita berarti aku enggak usah kuliah, bukan itu. Tapi artinya apa? Kita perlu mengalami Yobel. Kita perlu mengalami Tuhan itu membebaskan kita dari segala penindasan. Ya kan? Ya, kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama, ya pergaulan yang buruk, ya kan? Banyak perkara, ya itu bisa menindas kita. Ya, di kalangan orang-orang muda ya banyak juga kecanduan ya, kecanduan medsos ya. Kalau nggak lihat medsos itu rasanya ada yang kurang ya. Nah, bukan berarti kita tidak boleh bermain medsos, tapi artinya adalah sekali lagi di dalam semua aspek kehidupan kita, teman-teman, kita perlu mengalami pelayanan Tuhan sebagai manusia penyelamat ini. Dia membebaskan kita. Kita adalah orang yang tertawan, kita perlu dibebaskan. Kita mendapatkan apa? Perhentian. Yobel itu artinya apa? Perhentian. Ya. Yobel itu sebenarnya adalah sabat, ya. Sabat. Nah, teman-teman perlu tahu ya, apa sih makna sabat ya? Sabat itu adalah Allah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa Allah berhenti? Ya, kalau kita lihat di kisah penciptaan, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia menciptakan manusia, hari 7 dia berhenti. Ya, kenapa? Karena dia telah mendapatkan manusia yang seturut dengan gambar dan rupanya. Karena di atas diri manusia ini, Allah ini mendapatkan apa? Kepuasan. Allah mendapatkan, ini loh tujuanku tercapai. Ya. Tetapi itu tidak berlangsung lama kan, kemudian iblis apa? Merusak kan. Nah ini iblis dari dulu merusak sampai sekarang juga merusak. Ya. Nah kita harus sadar betul itu teman-teman. Ya. Hari ini iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencoba mencari mangsa, yang membebani kita dengan banyak hal. Ya, sehingga kita apa? Ya, kita merasa capek, kita merasa lesu ya. Kita merasa tidak ada waktu untuk perkara-perkara rohani. Ya, beberapa kesempatan ya saya membaca artikel ya, sampai ada beberapa mahasiswa ya bunuh diri, ya kan. Nah, saya membaca satu penelitian juga dari Bilangan Research Center ya. 1 di antara 4 orang remaja ya itu punya pikiran untuk apa? Bunuh diri. Ya, jadi 25% di Jabodetabek ini. Ya. Jadi artinya apa? Mereka memerlukan Yobel. Mereka memerlukan apa? Tahun rahmat Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini siapa? Tuhan kan sudah tidak lagi melayani di atas muka bumi, tetapi
prinsipnya sama. Hari ini kita juga bisa mengalami pengalaman ini. Kita berdoa, Roh Tuhan ada padaku. Ya, Roh Kudus hari ini ada pada kita, teman-teman. Kita diutus juga untuk apa? Untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bahwa kelegaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bagi siapa yang tertawan, bagi siapa yang tertekan, bagi siapa yang banyak pergumulan, mari kita beritakan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah manusia penyelamat. Dia menjadi manusia, dia mengalami semua pergumulan hidup yang pernah dialami oleh manusia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak pernah Tuhan rasakan. Kita bisa memberitahukan apa saja beban kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan mengerti. Tuhan ikut merasakan. Dan Tuhan akan memberikan apa? Pembebasan. Tuhan akan memberikan apa? Kelegaan. Tuhan akan memberikan apa? Yobel. Ya. Haleluya. Ya. Nah, semoga waktu-waktu kita membaca Alkitab juga menjadi yobel bagi kita ya. Kita mengalami perhentian. Aduh, setelah sepanjang hari ya, banyak tugas, ya aku mau mengalami perhentian dulu lah. Ya kan? Nah, Tuhanlah yang memberikan perhentian kepada kita semua. Ya. Jadi setelah sepanjang hari ya berjeri lelah. Ya, kalau orang Israel dulu berjeri lelahnya ya ini menanam gandum, menanam pohon ara, yang menanam anggur ya. Nah, kalau hari ini ya kalau kita masuk ya kuliah kan. Nah, kalau kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, kita bisa capek, ya kita bisa stres, tertekan, tidak ada perhentian. Ya jadikan BFY ini jadi wadah di mana kita bisa menikmati Yobel ya. Semoga ini Lukas masih panjang nih. Nanti kita akan melihat ya tahun Yobel demi tahun Yobel yang banyak dialami oleh murid-murid Tuhan dan orang-orang yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Nah, kiranya hari demi hari kita juga terus mengalami tahun rahmat Tuhan, ya, tahun Yobel untuk kita semua. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, masih ada teman-teman yang mau diberi kesempatan satu lagi? Silakan. Apakah ada dari siapa ini? Irfan, mungkin Irfan ada saksian sedikit. Oke, belum ada ya. Begitu saya coba tanya Berto deh. Berto ada? Oke. Nggak ada Kak, lanjut aja Kak. Belum ada ya. Ya. Nih, puji Tuhan. Ada Hosea. Hosea mau coba bagikan sedikit. Mungkin si tentang yang tadi Kak. Ya, boleh kalau mau bagikan sedikit dari yang kamu nikmati atau alami. Tadi yang pertama tadi menjelaskan Kak Yohanes ya Kak. Ya. Tadi saya mungkin mencatat beberapa hal yang menurut saya berpengaruh dalam hidup saya gitu Kak. Jadi yang pertama tadi saya mendengar orang Israel yang berkemah mengikuti pimpinan Tuhan, bukan mengikuti kemauan diri sendiri gitu Kak. Dalam kehidupan manusia mungkin kita pribadi sering itu Kak tidak mengikuti pimpinan Tuhan gitu. Jadi kita maunya mengikuti kehidupan kita apa yang kita mau sendiri gitu. Sama tadi Kak Yohanes menjelaskan bahwa supaya kita manusia hidup menjalani setiap kehidupan berdasarkan pimpinan Tuhan dan bukan kemauan kita sendiri. Karena yang memimpin hidup kita ada dua. Mungkin tadi Kak Yohanes yang mengatakan atau karena tadi lupa Kak. Yang kedua ada roh dalam diri manusia dan firman Tuhan yang ada di luar manusia gitu Kak. Amin. Itu menjadi berkat dalam hidup saya. Dan saya pernah belajar tentang bagaimana hidup dalam pimpinan Tuhan Kak. Ada seorang pernah mengatakan kepada saya, ketika kamu takut hari ini kamu nggak makan, ketika kamu takut tugas kamu nggak selesai,
Dan ketika kamu takut skripsi kamu gak selesai, berarti kamu sedang meremehkan Tuhan yang ada dalam diri kamu gitu, Kak. Jadi itu yang menjadi pelajaran bagi saya, Kak. Terima kasih. Amin. Sangat ini ya, saya puji Tuhan mendapatkan berkat yang melimpah. Baik, untuk terakhir kali saya panggil, adakah yang mau mencoba untuk men-sharingkan apa yang dialami dalam seminggu ini atau yang dinikmati, seperti Raul dan Hosea? Amin. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, ya. Jadi teman-teman tadi kesimpulannya adalah sudah disimpulkan oleh Raul dan Hosea ya. Jadi orang-orang muda hari ini kalau tidak ada penghidupan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, maka pasti yang terjadi adalah hidupnya jauh daripada Tuhan. Tidak mungkin tidak ya, pasti dan digaransi itu ya. Jadi meskipun beribadah setiap minggu, tapi kalau hidupnya kesehariannya jauh, ya tidak membaca firman atau jarang berdoa, rasanya sih aman-aman aja. Doa nggak doa sama, baca nggak baca juga sama. Tapi ternyata iblis menipu, yaitu tadi dengan Lukas yang di pasal 4 yang di ayat awal-awal. Sembahlah aku, maka aku akan memberikan semuanya kepadamu. Mungkin dalam keseharian kita sampai bulan Maret ini ya nggak terasa sudah 3 bulan sedang berjalan. Apa yang sedang menjadi tujuan dan sasaran hidup kita? Ya, jadi moga tidak hanya kita mendengarkan firman setiap minggu, tapi kita menjadi orang yang menikmati. Ya nggak? Jadi ilustrasinya seperti ini. Kita semua pasti pernah makan nasi goreng. Ya. Tapi ada bedanya kita mendengar cerita orang makan nasi goreng sama kita memakannya sendiri, ya kan? Pasti lebih nikmat rasanya. Ya, jadi inilah mengapa kita harus menikmati firman Tuhan. Kenapa tiap hari kakak-kakaknya mengingatkan, ayo join yuk baca Alkitab bareng. Karena apa? Mungkin teman-teman di saat itu belum baca Alkitab di hari itu. Atau yuk kita sama-sama yuk kita sharing. Kenapa? Mungkin sebenarnya teman-teman sedang butuh tempat untuk sharing, namun ternyata tidak bisa disalurkan begitu ya. Jadi malam ini mungkin saya simpulkan demikian. Ya, kalau gitu kita boleh ditutup di dalam doa ya, supaya kita juga bisa mengerjakan aktivitas lainnya atau belajar atau persiapan untuk kuliah besok. Baik, adakah yang bersedia untuk memimpin doa penutup malam ini? Oke. Boleh nggak, Kak? Boleh, ya silakan Ila. Oke. Kedengeran kan, Kak? Ya, terdengar sangat jelas. Oh, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat yang masih bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Sehingga kami dapat berkumpul walaupun hanya melalui via Zoom. Kiranya Engkau memberkati kami selalu ya Tuhan, supaya kami tetap saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Tuhan, ajari kami yang ada di via Zoom ini, ajari kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami, dan berikan kami hikmat supaya kami dapat memilih mana yang baik dan tidak baik. Tuhan, tadi kami sudah selesai sharing berkat dan membaca sebagian dari isi firman-Mu. Karena itu semua ya Tuhan, tinggal dan diam di dalam hati kami dan kami jadikan dalam pedoman hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat keluarga kami, pribadi lepas pribadi, khususnya kedua orang tua kami masing-masing. Lindungilah mereka ya Tuhan, berkati setiap langkah mereka, berikan kepada mereka panjang umur, serta sehat jasmani dan rohani. Khususnya ya Tuhan, aku berdoa untuk Bapak aku, semoga Engkau sembuhkan dia ya Tuhan dari penyakitnya, supaya dia bangkit dan kembali seperti semula dan dia bisa beraktivitas ya Tuhan. Tuhan, kami sebagian ada yang sedang kuliah, ada yang bekerja, ataupun ada yang sedang mencari kerja. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami ya Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi,
supaya kami bisa sukses, bisa berguna bagi banyak orang, bisa menjadi saluran berkat buat orang tua kami, buat semuanya yang lebih dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami juga dari segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami semuanya layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat Kau berikan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ella. Ya, semua.